dia akan menemukan kenikmatan dalam keheningan. Kenikmatan. Jadi Pak, jika mau menemukan kenikmatan bersama Tuhan, ya kita mesti duduk dalam keheningan. Harus duduk dalam keheningan. Okay. Karena orang yang bertahan dalam keheningan, dia akan mendapatkan banyak hal. Tapi kalau orang yang hanya misalnya hidup di budaya scrolling naik turun, itu maaf ya, pikiran kita itu misalnya kalau kita mau menangkap sesuatu, misalkan orang di dalam kelas mau menangkap pelajaran, itu dia membutuhkan beberapa detik untuk connect dengan penjelasan dari gurunya atau dosennya. Nah, sementara di media sosial, apa yang terjadi? Dia memaksa kapasitas intelektual dia untuk mengikuti alur scrolling jarinya. Jadi, kapasitas intelektual dipaksa untuk masuk dalam situasi. Dan lebih parahnya, di dalam scrolling, tidak semua konten yang sejenis itu muncul. Sekarang selamat datang di channel YouTube MPMC. Nah, kali ini biasa di channel YouTube MPMC kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Hasil dari obrolan dengan mereka yang punya prestasi akan menjadi inspirasi bagi yang menonton channel YouTube MPMC. Kita kali ini adalah Pastor Methodius Manek, CMF. Beliau merupakan prefek Kerasulan Kitab Suci dan Komunikasi Delegasi Independen Indonesia dan Negara Timur Leste. Selamat malam Romo. selamat malam. Apa kabar? Luar biasa baik. Oke. Romo kemarin dari Yogyakarta ya, dari Yogyakarta, dan kemarin memberikan materi mengenai bagaimana membaca kitab suci dan menjadi agen pelayan Sabda Allah. Romo mungkin kenalan dulu biar lebih dikenal oleh penonton channel YouTube MPMC. Silakan. Para penonton channel YouTube UMPMC, salam jumpa. Saya Pastor Tony Manek, CMF. Sekarang saya berkarya di Rumah Formasi Claretian para frater, mendampingi para frater di komunitas Wisma Skolastika Claretian Yogyakarta. Oke, Pastor bicara mengenai Sabda Allah, tentunya umat-umat Katolik atau orang yang akan membaca kitab suci, mereka pasti akan bertanya, bagaimana cara kita membaca pikiran Allah itu sendiri, Rom? Oh iya. Silakan, Mu. Membaca pikiran Allah itu sangat penting bagi semua orang, siapapun itu, karena memang kita sebagai makhluk religius itu kita membutuhkan tuntunan, dan tuntunan yang paling teratas dalam kehidupan kita adalah dituntun oleh Allah. Berarti apakah kita manusia bisa membaca pikiran Allah itu sendiri? Sangat bisa. Jadi karena kita membutuhkan tuntunan Allah, kita perlu tahu bagaimana kita tahu pikiran Allah, membaca pikiran Allah. Dan cara yang paling sederhana untuk membaca pikiran Allah adalah membaca kitab suci. Karena di dalam kitab suci itu berisi sabda Allah atau perasaan Allah, pikiran Allah yang tertuang atau tertulis. Itulah. Berarti sebelum kita membaca pikiran Allah sendiri, bahwa cara paling utama dan pertama adalah kita membaca kitab suci. Betul. Nah, bagaimana cara kita membaca kitab suci yang baik nih, Mo? Kadang-kadang kan kami sebagai umat Katolik, umat awam, kadang-kadang ketika melihat buku yang agak tebal seperti ini, Alkitab yang tebalnya isi sekitar 39 kitab, ya tentunya mengalami kebosanan. Nah, bagaimana cara membaca kitab suci yang benar dan sehingga kami yang kaum awam ini tidak bosan nih, Mo? Gimana, Mo? Baik, itu ada berbagai cara untuk membaca kitab suci supaya tidak bosan. Tapi berbagai langkah praktis itu harus didahului oleh satu kesadaran yang mau dibilang agak abstrak. Apa kesadaran yang kita maksudkan? Yaitu setiap orang harus mempunyai kesadaran bahwa saya bisa memahami pikiran Allah, saya bisa menangkap maksud Allah hanya dengan membaca kitab suci. Iya. Mengapa? Karena kitab suci itu bukan bahasa Allah. Bukan bahasa Allah. Kitab suci itu adalah pikiran Allah
yang tertuang secara tertulis, Allah menggunakan manusia, menggunakan kecakapan manusia, bahasa manusia. Karena itu, untuk memahami pikiran Allah, kita mendalami tulisan Allah melalui manusia dengan bahasa manusia. Dengan demikian kita akan memahami pikiran Allah. Nah, kalau kita membangun kesadaran seperti ini, maka ternyata membaca pikiran Allah itu tidak rumit. Karena apa? Membaca pikiran Allah itu segampang kita memahami pikiran sesama kita. Karena kita memahami cara berpikir manusia sesama kita. Jadi kalau kita masih mempunyai pikiran bahwa pikiran Allah dalam kitab suci itu sulit karena itu bahasanya Allah, sulit untuk terpahami, apalagi buku tebal. Tapi kalau kita memahami, ini curahan isi hati atau refleksi spiritual, atau bahasa yang dokumental dari gereja Katolik adalah inspirasi dari Roh Kudus, orang-orang itu menulis kitab suci, kita akan berarti apa yang dipikirkan Allah dibahasakan secara manusia, sehingga kita akan tertarik untuk memahaminya dan mudah memahami, karena kita tidak memahami bahasa Allah yang tinggi di sana, tapi Allah yang membahasakan dirinya, mengungkapkan isi pikirannya melalui bahasa manusia. Oke, keren sekali. Nah, kita masih tahu nih, mau kira-kira langkah-langkah dalam membaca kitab suci itu dimulainya dari mana nih? Mau biar orang mengerti bagaimana ketika saya seharusnya membaca kitab suci. Silakan, Mo. Oke, tadi saya sudah katakan bahwa kita mulai dengan kesadaran yang kelihatan agak abstrak. Nah, yang berikut adalah kita menggunakan langkah-langkah praktis supaya memahami pikiran Allah itu dengan baik. Tadi saya juga sudah katakan ada berbagai cara, tapi salah satu cara yang efektif bagi saya dan juga dianjurkan oleh gereja dalam dokumen Verbum Domini itu adalah Lectio Divina. Lectio Divina. Ya. Indonesianya, Mo? Lectio Divina itu mau dibilang itu pembacaan ilahi lah. Tapi pembacaan ilahi. Umumnya di Indonesia juga orang membacakan dengan Lectio Divina. Lectio Divina. Oke. Langkah-langkah Lectio Divina sendiri apa nih, Mo? Lectio Divina itu ada 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama, Mo? 4 tahap. Yang pertama adalah Lectio. Lectio itu artinya membaca. Membaca. Yang pertama adalah membaca, yang kedua itu meditatio. Ya, kita bahasnya per tahap dulu nih, Mo. Kalau membaca yang gimana nih, Mo? Kalau tahap yang pertama adalah membaca. Membaca yang harus gimana nih, Mo? Biar tahu. Kalau seperti itu, kita ada 4 tahap Lectio Divina. Ada 4 tahap. Tapi sebelum 4 tahap ini, kita membukanya dengan persiapan. Tahap yang paling pertama ya. Tahap yang paling pertama yang harus kita pakai adalah tahap yang pertama, persiapan. Dalam tahap persiapan sendiri, apa yang harus kita lakukan? Persiapan ini sebenarnya kita hanya mempersiapkan diri untuk siap untuk membaca. Persiapan untuk membaca. Jadi tidak berpikir berat di saat itu ya, Mo? Tidak. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang lebih spesial selain siapkan diri untuk membaca. Artinya kita siapkan pikiran, hati kita untuk siap membaca. Oke, tahap Lectio Divina yang pertama adalah persiapan untuk membaca. Yang kedua adalah membaca. Jadi yang tadi pertama persiapan itu sebenarnya hanya mempersiapkan untuk masuk ke tahap Lectio Divina yang pertama, yaitu Lectio. Lectio adalah membaca. Membaca yang harus gimana nih, Mo? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Karena apa? Membaca tidak sekedar saya menghabiskan perikop yang saya mau baca. Satu bacaan itu. Betul. Tapi membaca itu membutuhkan satu teknik supaya kita dibilang bahwa kita sudah membaca dengan sungguh. Nah, bagus nih. Tekniknya kayak gimana, Mo? Yang paling sederhana. Yang mudah dipahami. Itu adalah kita membaca dengan lambat dan berulang-ulang. Membaca dengan lambat dan berulang-ulang. Nah, bisa dikatakan kriteria keberhasilan membaca adalah kita mendapat kejutan saat membaca. Kejutan? Ya, kan banyak teks yang kita baca itu kan teks yang sama. Iya, betul. Tapi ketika kalau kita membaca itu dan kita merasa ini sesuatu yang baru. Yang misalnya ada satu kalimat atau satu kata yang ngena banget di hati, menyentuh di hati. Bisa juga bukan hanya satu tapi beberapa. Oke, betul. Wah, ada sesuatu yang menyentuh. Jadi kalau kita membaca belum sampai pada tahap ada sebuah kejutan seperti dikatakan oleh para bapak sinode yang mengeluarkan dokumen Verbum Domini, katakan bahwa Lectio Divina adalah saat kita dikejutkan oleh Allah melalui sabdanya. Jadi kalau kita membaca sabda Allah dengan metode Lectio Divina, ketika kita masuk tahap yang pertama itu Lectio membaca, kita belum sampai saat ada satu kejutan atau sentuhan yang menghentak kita. Itu berarti kita belum membaca sungguh. Dan jangan mencoba untuk
beralih ke tahap kedua, percuma, tidak ada guna. Berarti kalau dalam tahap yang pertama adalah membaca, Iya. kalau kita belum menemukan kata kunci, Iya. maka kita belum boleh melanjut ke tahap Iya. kedua. Karena itu percuma ya. Iya. Mo? Nah, oke, setelah mendapatkan kata kunci di tahap pertama, Iya. kita pasti akan melangkah ke tahap kedua nih, Mo. Betul. Nah, tahap kedua ini apa, Mo? Nah, bisa jadi tahap leksio itu banyak sekali inspirasi. Tapi kita berusaha untuk di bagian akhir dari leksio, setelah kita membaca dengan sungguh-sungguh berulang-ulang dan dalam tempo yang lambat berulang-ulang sampai kita menemukan ada satu atau beberapa yang menyentuh, kita akan melangkah ke tahap meditatio atau tahap meditasi. Kita cukup menentukan satu saja yang paling menyentuh. Berarti kata-kata yang di awal, tahap kata kunci yang pada saat masuk tahap pertama itu membaca, maka kita akan gunakan pada saat meditasi. Ya, dan Ya. itu hanya tentukan saja satu hal yang paling menyentuh, yang paling bergema. Kan pasti ada banyak hal yang menarik. Tapi rasakan, ini penting kata ini, rasakan, bukan memikirkan. Bukan memikirkan, tapi merasakan. Rasakan yang paling menyentuh itu apa. Makanya di sini keheningan itu penting karena supaya bisa merasa dengan baik. Oke. Nah, ketika kita sudah menemukan satu saja hal yang sangat menyentuh dalam hati, lalu kita meditasikan atau bahasa sehari-hari kita adalah Merenungkan, membatinkan. Dibatinkan, caranya itu adalah diulang-ulang terus. Kata itu diulang terus, kata itu diulang. Misalnya saya tersentuh dengan satu kata, misalnya berubah. Lalu saya dalam hati berubah. Sambil saya membantu dengan pernapasan, tarik nafas, hembus, berubah. Terus menerus sampai kita merasa puas dengan kata itu. Oke, pertanyaannya, Mo. Ya. Di tahap meditasi sendiri, ketika kita menggunakan kata kunci ini, Ya. Mo, kira-kira butuh waktu berapa menit untuk bisa pindah ke tahap berikutnya, Mo? Baik leksio tadi dan sekarang meditatio, itu semuanya itu tergantung pribadi. Tergantung Jadi pribadi. kalau misalnya ukurannya tadi adalah newness tadi ya, Newness. hal yang baru, Hal yang kalau di baru. leksio. Ya. Jadi kalau belum menemukan itu, ya diulang terus. Diulang terus, tidak perlu melanjut ke tahap selanjutnya. Sama juga meditatio, sampai orang merasa sampai kata itu sungguh-sungguh meresap ya. kecuali kasus tertentu, misalnya leksio divina bersama. Ya, yang tadi pertanyaan kalau durasinya itu leksio divina pribadi. Iya. Terserah kamu mau pakai waktunya itu selama apapun silahkan. Tapi kalau leksio divina bersama biasanya itu 10 sampai 15 menit. Tapi Oke. kalau misalnya pemimpinnya merasa lebih lama lebih baik, itu lebih baik. Karena prinsipnya adalah keheningan, ketenangan. Jadi jangan membuatnya lebih singkat. Lebih lama lebih baik. Lebih lama lebih baik ya. Karena semakin lama semakin meresap semakin baik. Itu tergantung pribadi masing-masing ya, Mo. Betul. Oke, setelah membaca, meditasi, lanjut ke tahap ketiga nih, Mo. Nah, tahap ketiga ini apa nih, Mo? Tahap ketiga itu oratio. Oratio, berdoa. Nah, oratio ini Berdoa ya, saya rasa betul berdoa. Ya, berdoa. Saya rasa ini penting sekali untuk dibahas, terutama yang sudah mempraktekkan leksio divina. Oke, ini sambung semua ya, Mo? Sambung ya. Dalam satu rangkaian nih, Mo? Betul. Ah. Jadi ini tahap ketiga tadi leksio, meditatio, sekarang oratio. Nah, saya tadi bilang ini penting untuk saya terangkan karena ada beberapa praktek di Indonesia yang maaf agak keliru. Iya, maaf Karena agak keliru ya. karena orang menggunakan oratio itu mencari objek doa. Jadi tadi dia membaca, sabda itu menyentuh dia membatinkan, sekarang dia berdoa. Berdoa. Sebenarnya berdoa oratio yang dimaksudkan adalah tanggapan atas sabda Tuhan yang menyentuh hati. Tanggapan atas sabda Tuhan Betul. yang sudah dibaca tadi. Betul. Bukan menyampaikan permohonan dia Bukan. panjang gitu. Biasanya kan biasa kayak gitu. Ya, apalagi orang bilang, mari kita berdoa untuk kakakku yang sakit. Nah, itu bukan di sini tempatnya. Bukan di sini Bukan, tempatnya. bukan. Pertanyaannya, apakah ini berdoa ini untuk kan bisa dibagi untuk kategori umum dan kategori pribadi nih. Iya. Nah, apakah kategori pribadi berdoanya itu mengambil yang tadi dalam rangkaian 1 2 dan 3, 1 dan 2? Gimana perbedaannya dengan doa di kategori umum, Mo? Oh ya, ini pertanyaan yang bagus tadi saya menyinggung kembali meditatio tadi. Kan ada kata yang kita ulang-ulang ya. Kata yang kita ulang-ulang, kita ungkapkan. Kalau di leksio divina bersama. Dari video bersama harus Diungkapkan. Jadi pemimpinnya ajak, oke, sekarang kata yang tadi dibatinkan terus, diulang-ulang terus, diungkapkan. Lalu berdoa ini si pemimpinnya hanya mengajak orang untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa secara pribadi tetap Doa secara secara pribadi. pribadi. Oke. Ya, doa secara pribadi. Tapi kalau yang belum terbiasa, dia bisa mendoakan. Mendoakan. Tapi Oke. kalau misalnya orang sudah terbiasa, dia hanya mengajak, mari kita berdoa bersama. Siap. Tapi kalau dia tidak salah juga, kalau misalnya dia juga ikut berdoa. Dia juga ikut berdoa. Iya. Oke. Sekarang kita bicara soal yang pribadi tadi.
saya potong sehingga penjelasannya agak terpotong tadi. Nah, gimana cara berdoa yang benar nih, Mo? Setelah ini untuk yang pribadi. Yang pribadi. Yang pribadi itu disesuaikan dengan sapaan sabda Allah. Sabda. Jadi misalnya nih, tadi saya sempat mengungkapkan bahwa kata yang menyentuh saya, kita andaikan ya, kata yang menyentuh saya adalah berubah. Nah, kenapa kata berubah? Hanya setiap pribadi yang tahu. Kenapa dia tersentuh dengan kata itu? Kan tidak mungkin orang lain tahu apa yang tersentuh karena dia belum mengungkapkan. Palingan dia hanya mengungkapkan berubah. Tapi sarinya, kenapa kata itu menyentuh dia, kan dia yang lain tidak tahu. Nah, dia sendiri yang tahu berubahnya itu maksud apa. Misalnya, berubah selama ini dia kurang disiplin. Lalu dia bersyukur. Syukur kepadamu Tuhan, karena melalui sabdamu ini Engkau menyadarkanku untuk berubah semakin disiplin, atau berubah apa. Setiap orang yang tahu doanya, dan doanya adalah tanggapan atas sabda itu. Karena itu doa yang baik dan benar seperti apa itu tergantung pribadi masing-masing. Ya, karena dia yang tahu apa yang saya mau doakan. Oke. Ya. Oke, baik, Mo. Setelah berdoa, meditasi, berdoa, oratio ya. Ya. Oratio. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, tahap apa nih, Mo? Kontemplatio. Kontemplasio. Ya, atau kontemplasi. Kontemplasi bahasa sehari-harinya itu kita lebih membenamkan yang tadi. Kalau di oratio itu yang pertama itu kita berdoa, syukur, tapi sekaligus kita meminta petunjuk dari Tuhan, dari sentuhan sabda ini, apa yang harus kita lakukan. Oke. Karena ada satu prinsip, Lexio Divina itu satu rangkaian dengan aksio. Jadi aksi. Iya, betul. Sampai aksi. Jadi kalau berdoa tanpa berbuat sesuatu percuma. Karena itu di tahap oratio ini atau tahap berdoa ini, kita mohon petunjuk Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya berubah, dan berubahnya adalah disiplin, tunjukkan saya cara-cara disiplin yang baik. Oke, kontemplasi ya. Dan hal-hal yang sudah bagi kita merasa bahwa Tuhan menunjukkan yang terbaik untuk kita, sekarang kita benamkan dalam hati langkah-langkah praktis, dan itu kita hening yang lama. Karena saat ini di tahap kontemplatio ini, kata lainnya adalah kita membiarkan Allah membaca realitas hidup kita. Membiarkan Allah membaca realitas hidup kita. Dalam arti bahwa tahap keempat ya, tahap keempat ini adalah pasrah kepada Allah. Gitu. Betul. Jadi saat ini kita tidak hanya nanti saya begini. Niat itu penting sekali, tapi satukan bahwa niat saya seperti ini, silahkan Allah melihat niat saya seperti ini apakah pas. Dan itu yang dipenamkan, diresapkan di dalam hati, atau kata lain itu bisa membekukan semua itu supaya dia tersimpan. Oke. Ya. Berarti setelah tahap kontemplasi tadi, tahap terakhirnya apa nih, Mo? Itu yang terakhir. Jadi tahap pertama Lexio. Lalu yang kedua itu adalah meditasi ya. Ya, oratio atau berdoa, lalu kontemplasi. Nah, di antara keempat tahap ini itu diawali dengan opening atau persiapan tadi supaya kita siap masuk dalam tahap Lexio Divina, dan setelah kontemplatio kita tutup dengan opening syukur, berdoa syukur ya, syukur bahwa kita sudah membaca atau melakukan Lexio Divina. Oke, baik. Berarti kalau melalui 4 tahap yang ada, maka orang akan cepat mengerti membaca kitab suci ini, Mo. Ya, betul. Karena yang pertama dengan kesadaran bahwa kemampuan intelektual kita, kapasitas kita, seperti dikatakan dalam dokumen gereja De Verbum, bahwa kemampuan kita, akal budi kita ini mampu memahami pikiran Allah. Tapi juga ada catatan bahwa kemampuan kita untuk memahami pikiran Allah itu selalu adalah sebuah rahmat. Karena itu dalam Lexio Divina itu kedua hal ini menemukan titik temunya. Kita berusaha dari diri kita berusaha untuk menangkapnya, tapi juga dari sisi Allah, Dia yang merahmati kita mampu memahami. Karena itu kita membaca kitab suci dalam nuansa berdoa. Karena dengan sikap pasrah kepada Tuhan sendiri, maka kita akan diberi kemudahan untuk memahami kitab suci itu sendiri. Oke, baik, Romo, kita tahu bahwa di zaman sekarang bahwa kemajuan teknologi, kemudian anak muda lebih condong ke sekarang kan yang lagi tren TikTok, snack video dan sebagainya. Nah, bagaimana selain 4 tahap tadi kita menghidupkan membaca kitab suci, dan bagaimana mengajak anak muda supaya menjadikan kitab suci sebagai cerita yang haus seperti TikTok dan sebagainya? Saya pikir anak muda itu memahami dengan baik ya, bahwa semua hal yang menarik itu ada di semua media sosial itu.
Tapi mereka juga tahu, dan ini seperti kita mengingatkan saja, bahwa mereka juga tahu bahwa sesuatu yang menarik itu akan hilang begitu saja. Oh iya. Ya, karena itu alasan kenapa orang selalu scrolling. Iya, Karena selalu ini kan mengganti Ya, apa? ya. Selalu berpindah ya. Karena dia sebenarnya mau mencari ketenangan batin di saat menonton. Tapi satu itu belum selesai, dia scrolling dan tidak akan pernah temukan ketenangan. Iya. Hiburan oke, dia menemukan hiburan. Tapi sampai pada puas dalam keheningan tidak akan pernah menemukan. Karena itu seharusnya mereka sampai pada satu titik kesadaran bahwa keheningan itu hanya bisa didapatkan kalau kita duduk tenang. Terutama kalau misalnya Lectio Divina, itu kan kita lebih tenang. Barangkali membosankan, tetapi kalau orang sudah terbiasa duduk tenang, dia akan menemukan kenikmatan dalam keheningan. Kenikmatan. Jadi Pak, jika mau menemukan kenikmatan bersama Tuhan, ya kita mesti duduk dalam keheningan. Harus duduk dalam keheningan. Karena orang yang bertahan dalam keheningan, dia akan mendapatkan banyak hal. Tapi kalau orang yang hanya misalnya hidup di budaya scrolling naik turun, itu maaf ya, pikiran kita itu misalnya kalau kita mau menangkap sesuatu, misalkan orang di dalam kelas mau menangkap pelajaran, itu dia membutuhkan beberapa detik untuk connect dengan penjelasan dari gurunya atau dosennya. Nah, sementara di media sosial, apa yang terjadi? Dia memaksa kapasitas intelektual dia untuk mengikuti alur scrolling jarinya. Jadi, kapasitas intelektual dipaksa untuk masuk dalam situasi. Dan lebih parahnya, di dalam scrolling, tidak semua konten yang sejenis itu muncul. Sekarang misalnya, konten pertama, dia tertawa. Setelah itu sedih. Jadi kita dipaksa untuk mengikuti ritme. Jadi sekarang saya tertawa, setelah itu menangis, setelah itu sedih, setelah itu tertawa. Jadi pikiran orang itu akan semakin rusak. Itu bahaya dari scrolling. Tapi kalau misalnya Lectio Divina, kita membiasakan pikiran kita untuk tadi ribut, sekarang hening. Setelah itu boleh silahkan ribut lagi, tidak apa-apa. Tapi pikiran kita mencintai diri kita dengan membuat pikiran kita, kapasitas kemampuan kita itu tidak ternodai oleh hal-hal itu. Nah, Mo, ini bagaimana cara nih, Mo? Mungkin sesuai pengalaman Romo, bagaimana cara mengajak anak muda ya, orang muda Katolik atau anak-anak yang untuk masuk dan mengenal Lectio Divina itu sendiri. Karena kan rata-rata anak muda hal-hal yang membosankan itu mereka nggak mau nih, Mo. Gimana nih, Mo? Pengalaman Romo nih, pengalaman yang Romo pernah buat nih, Mo. Sebenarnya ada pintu untuk anak muda, dan itu pernah saya coba dengan beberapa kelompok kategorial anak muda yang secara online. Ya. Dan saya berhasil. Berhasil. Karena apa? Anak muda selalu mau menemukan sendiri. Apakah mereka menemukan hal-hal yang baru gitu ya, Mo? Menemukan hal yang baru. Jadi misalnya mereka itu jenuh kalau misalnya saya kumpulkan, saya kasih tahu ini begini akan jenuh. Tapi yang pernah saya lakukan adalah saya mengajak mereka, mari kita membaca bersama apa yang kamu ungkapkan. Dan itu terjadi tahun yang lalu ketika kita merenungkan di bulan September. Kita merenungkan dua nabi Amos dan Nabi Hosea. Dan saya juga sendiri kaget karena mereka mempunyai permenungan yang lebih bagus dan lebih mulia. Dan saya katakan, menegaskan pengalaman kami bersama waktu itu pentingnya Anda membaca kitab suci sendiri. Jadi kalau kamu tidak mau supaya diindoktrinasi oleh yang lain, kamu harus membaca sendiri. Tapi kalau selama kamu tidak mau membaca sendiri, ya kamu membiarkan dirimu untuk diberitahu. Tapi kalau kamu rasa bahwa saya anak muda, saya bisa berpikir sendiri, bisa membaca sendiri, tapi malas membaca kitab suci, ya jangan salah kalau misalnya kamu terpaksa harus mendengarkan khotbah, bahkan katekesi karena kamu tidak membaca sendiri. Mo, nah kita tahu bahwa anak muda, nah gimana Mbak cara masuk di kelompok kategorial? Nah, kelompok kategorial kan di gereja kita ada macam-macam tuh. Ada anak sekami, ada anak muda dan juga orang tua. Menurut Romo, hal yang paling tersulit untuk masuk di Lectio Divina ini, untuk memasukkan Lectio Divina ini dari tiga kelompok ini, mana yang paling sulit, Mo? Biasanya remaja sih. Remaja, karena remaja itu pikirannya sangat ini ya, sangat. Jadi pernah, bukan hanya bagaimana pikiran saya tentang mereka, tapi saya punya pengalaman tentang mereka waktu masih di salah satu paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kalau kita misalnya arahkan mereka untuk berpikir seperti anak-anak, mereka akan protes. Kami bukan anak-anak lagi. Betul. Begitu mereka melakukan kesalahan dan kita minta pertanggungjawaban sebagai seorang dewasa, mereka bilang kami kan masih anak-anak. Jadi kita bingung. Ya, karena mereka di antara pertengahan itu, Mo. Pertengahan, transisi. Jadi kita mau arahkan mereka dengan gaya anak-anak atau dengan gaya orang dewasa. Nah, ini agak sulit.
agak sulit. Bagi saya yang paling sulit untuk didampingi itu adalah anak remaja. Karena dia situasinya itu sementara transisi. Transisi dari anak-anak menuju Iya, ke betul. dewasa. Tapi ada caranya untuk kita bisa dampingi anak muda. Remaja. Caranya dulu mau satu. Ya, remaja itu sudah saya ngomong kemana-mana. Remaja itu yang paling penting adalah teman sebaya. Teman sebaya. Teman sebaya itu penting. Jadi kalau kita mau mengajak seorang remaja, kita harus pertama tahu siapa temannya. Nah, dua-duanya harus diajak. Atau misalnya mereka 5 orang, 5-nya harus diajak. Begitu kita tidak ajak satu, apalagi kita merasa bahwa kamu satu itu tidak penting untuk saya, 5-5-nya tidak akan datang. Oke. Jadi untuk remaja harus tahu siapa teman-temannya, teman sebaya. Teman-teman sebayanya, perlakukan teman sebaya seperti kita memperlakukan dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh care karena dia sangat baik, perlakukan juga meskipun temannya itu agak menjengkelkan, perlakukan bahwa dia juga baik seperti dia. Oh iya. Dan itu kita akan agak mengorbankan perasaan kita karena kita tahu persis bahwa temannya seperti kurang terlalu bagus. Tapi harus perlakukan temannya seperti perlakukan dia. Dan dia akan ajak, wah, orang ini perhatikan kita. Mari kita sama-sama ke sana. Oke. Ya. Berarti tidak boleh ada saling menjelekan gitu. Jangan. Memang remaja ini memang agak susah sih. Agak susah. Oke, mau kita bicara mengenai tugas Romo ya. Tugas Romo sebagai Perfect Kerasulan Kitab Suci dan Komunikasi Delegasi Independen Indonesia dan Timur Leste. Kira-kira apa sih yang dilakukan di sana, mau di Biara Klaratian itu sendiri? Baik, untuk tugas khusus saya sebagai Prefek Kerasulan Kitab Suci dan Komunikasi Klaratian Delegasi Independen Indonesia Timur Leste, dari namanya sudah kelihatan ya. Jadi ada 2 hal, yang pertama adalah kitab suci, dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kitab suci ini kalau di beberapa tempat atau di paroki-paroki biasanya itu ada komisi kitab suci ya. Atau bagian pewartaan lah seperti itu. Atau juga ada sangkut pautnya juga dengan liturgi, itu lektor untuk membaca sabda Allah itu juga ada. Lalu untuk komunikasi sendiri itu terkait dengan, kalau di paroki-paroki itu adalah komsos. Ya, tapi secara khusus kita di Klaretian Delegasi Independen Indonesia Timor Leste juga secara pribadi sebagai seorang prefek, saya mengembangkan komunikasi itu bukan hanya soal bagaimana kita membangun komunikasi antara luar dan dalam. Betul ya. Jadi komunikasi yang dibangun itu tidak hanya sebatas terkait dengan digital. Nah, bukan hanya bagaimana kita kembangkan website atau YouTube atau bukan cuma itu. Tapi intinya adalah komunikasi. Itu yang dikembangkan. Komunikasi. Jadi setiap hari komunikasi sosial sedunia itu biasanya kita berusaha untuk mempromosikan secara besar-besaran, terutama pesan-pesan dari Paus Fransiskus. Nah, kira-kira salah satu yang dikembangkan di komunikasi sendiri adalah agen animasi biblis Klaratian. Iya, betul. Untuk yang kitab suci. Ya, Nah, sedangkan untuk yang komunikasi kita membentuk tim TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di komunitas-komunitas lokal, komunitas Klaretian, juga di paroki-paroki Klaretian. Iya, paroki-paroki Klaretian. Iya. Itu seorang prefek, apa yang dibuat nih, Mo? Misalnya sebagai dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia, kira-kira ada kenangan-kenangan apa yang mau dibagikan ini? Oh iya, ini menarik ini. Jadi kita selalu mengikuti tren juga gereja universal. Ya, jadi itu yang kita lihat setiap kali Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia, itu kita selalu mengikuti pesan-pesan dari Paus Fransiskus. Dan yang menarik adalah tahun ini bertemakan berbicara dengan hati. Ya, dan itu kita anjurkan, bahkan kita mau supaya di semua komunitas Klaretian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan komunikasi. Iya. Terutama bagaimana membangun komunikasi yang berani dan ramah. Ya. Kemudian kita lihat ada semacam gantungan kunci ya, Mo. Ya. Boleh kita lihat? Oh ya, boleh. Ya. Ini gantungan kunci ini launching pada saat Hari Komunikasi
dunia. Ya betul, yang ke-57 tahun ini. Ya. Yaitu pada bulan Mei kemarin. Ya. Berbicara dengan hati. Ya betul. Ini moto yang diambil dalam Ordo atau memang moto Hari Komunikasi Sedunia ini? Ini tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tema Hari Komunikasi Jadi ini Sosial menarik, Sedunia. perlu saya gariskan langkahnya. Jadi bagi Paus Fransiskus itu dia melihat ada 3 langkah komunikasi. Berbicara itu adalah tahap yang terakhir kalau mau dibilang begitu. Iya. Sedangkan tahap yang pertama itu adalah datang dan melihat. Datang dan melihat. Datang dan melihat itu kita renungkan atau mari dan lihatlah terjemahan di bahasa Indonesia waktu itu tahun 2021. Itu kita merenungkan bagaimana kita memulai komunikasi, terutama para jurnalis yang bergerak di bagian media sosial, bagian komunikasi, ya para wartawan, itu kalau mau memberitakan sesuatu, pertama-tama harus datang dan lihat sendiri. Datang dan lihat sendiri. Datang dan lihat sendiri. Itu biar buktinya lebih akurat gitu. Itu diambil dari pertemuan antara Filipus dan Nathanael. Filipus dan Nathanael. Ketika Nathanael tanya, ketika Filipus mengatakan bahwa kami sudah bertemu dengan Mesias. Lalu Nathanael bertanya, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus bilang, mari dan lihat sendiri. Iya, mari dan lihat sendiri. Nah, itu kita renungkan pada tahun 2021. 2021. Itu tahap pertama, tahap komunikasi. Tahap komunikasi. Tahap yang kedua adalah mendengarkan dengan telinga hati. Itu tahun 2022. Mendengarkan dengan telinga hati di tahun 2022. Ya. Oke. Jadi setelah datang dan melihat, mendengarkan. Nah, dan tahun ini adalah berbicara dengan hati. Berbicara dengan hati. Ini semua berhubungan soal hati ya, Mo? Betul. Dari tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Nah, ya betul. Meskipun temanya datang dan melihat, mendengarkan dan berbicara, seolah-olah temanya itu datang lihat, mendengarkan dan berbicara. Tapi yang sebenarnya menurut Paus Fransiskus yang paling penting adalah hati. Hati ya betul. Ya. Bahkan dikatakan bahwa hati yang melihat, hati yang mendengarkan, hati yang berbicara. Ya. Oke, keren. Ini bisa didapatkan di mana nih, Mo? Untuk sobat-sobat Claratian se-Indonesia dimanapun berada, untuk gantungan kunci ini bisa didapat di mana nih, Mo? Gantungan kunci. Gantungan kunci itu, Mo, gantungan kunci. Gantungan kunci ini kita buat waktu merayakan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57 di Yogyakarta. Kita menghimpun para mahasiswa-mahasiswi yang kita tidak kenal sama sekali sebelumnya, dikumpulkan. Boleh berbeda dari gereja-gereja. Wah, bukan hanya dari gereja, orang yang berlain keyakinan agama pun ada. Boleh gabung. Ya, Oke, keren. Ya. Terus? Jadi kita bukan mengajak mereka, tapi mereka begitu kita tampilkan di media sosial, lalu mereka menawarkan diri. Boleh kami bergabung? Ya. Lalu kita berpikir bahwa ini acaranya orang Katolik, tapi kalau kamu mau gabung, silahkan. Yang penting jangan ada isu-isu yang lain. Betul. Ya, silahkan bergabung. Lalu mereka bergabung, kita merenungkan selama 1 pekan, dan kita namakan itu Pekan Komunikasi. Pekan Komunikasi. Ya, Pekan Komunikasi yang isinya adalah kita mendalami pesan Paus Fransiskus tentang berbicara dengan hati. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman dari gereja lain dan teman-teman dari agama lain, Mo? Wow, mereka sangat-sangat senang, bahkan sampai sekarang setelah event itu berakhir, mereka sampai sekarang masih sangat akrab di antara mereka, dan mereka katakan, kenapa dari dulu tidak membuat seperti ini? Iya, keren ya. Ya. Untuk meningkatkan toleransi ya, juga. Toleransi. Pluralisme di antara kita ya, Mo. Untuk menghargai itu kan. Betul. Kemarin eventnya apa sebutanmu? Pekan Komunikasi 2023. Di Yogyakarta. Pekan Komunikasi 2023 di Yogyakarta. Jargon dan juga yel-yel, tapi yel-yel tidak perlu karena panjangan ya. Ya. Kalau jargonnya itu begitu ada yang katakan Pekan Komunikasi 2023, lalu semuanya menjawab, berbicara dengan hati, mengungkapkan kebenaran dalam kasih. Wah, keren. Berbicara dengan hati dan mengungkapkan kebenaran dengan kasih. Dalam kasih. Oh, dalam kasih, mengungkapkan kebenaran dalam kasih. Nah, buat teman-teman yang pernah mengikuti event Pekan Komunikasi, pernah mengikuti event Pekan Komunikasi 2023 di Yogyakarta, kalau saya bilang Hari Komunikasi ya sebetulnya. Pekan Komunikasi 2023 maka akan menjawab berbicara dengan hati, mengungkapkan kebenaran dalam kasih. Keren. Ya. Oke, baik, Mo. Selain gantungan kunci juga ada semacam doa yang disiapkan, Mo ya. Boleh kita lihat, Mo? Doa. Ya. Ini doanya. Ini doa dari autobiografi Santo Antonius Maria Claret. Santo Antonius Maria Claret, pendiri Claretian ya. Claretian, ya betul. Santo Antonius Maria Claret,
Pekan Komunikasi Oh Allahku ini disiapkan oleh siapa mau doanya? Ini oleh panitia. Oleh panitia. Dan pertanyaannya, apakah waktu kemarin event Pekan Komunikasi 2023 itu, apakah semua orang membacakan doa ini mau? Yang juga beda gereja dan beda agama. Ini diberikan di hari terakhir. Oh, ini diberikan di hari terakhir ya. Diberikan di hari terakhir. Iya, keren sih mau. Keren banget ini. Ini buat teman-teman yang ini ada event terbesar apa lagi yang mau disiapkan tahun ini mau? Selain hari komunikasi. Untuk tahun ini persiapannya untuk pesta klaret. Pesta klaret di bulan Oktober, tanggal 24 Oktober. 24 Oktober itu pesta klaret dan itu dirayakan di semua komunitas klaretian di Indonesia dan Timor Leste. Oh, keren. Ya. Oke, mau terima kasih banyak sudah gabung di channel YouTube PMC. Sama-sama. Romo banyak memberikan peneguhan dan masukan yang luar biasa. Oke, dari Romo closing statement mengenai Lectio Divina dan buat anak-anak muda Klaretian se-Indonesia demo. Silakan. Untuk anak muda, terkhusus agen animasi biblis Klaretian di Indonesia dan Timor Leste, jangan takut untuk membaca kitab suci secara sendiri dan mandiri. Jika selama ini merasa bahwa banyak yang mengindoktrinasi dan merasa tidak pas, beranikanlah dirimu untuk membaca sendiri, duduk bermenung sendiri, dan Allah akan menyapumu secara pribadi. Dengan demikian, setiap hari kita hidup dengan berpedomankan sabda Allah. Itu saja, terima kasih. Oke, ini satu closing statement dari Romo Todi bahwa duduklah dalam keheningan dan biarkanlah Allah menyapa secara pribadi. Ya. Terima kasih banyak Romo sudah main. Sampai ketemu lagi nanti. Kalau ke Jogja nanti kita telepon dan kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Oke, sudah.